Pertama-tama, mari kita mengenal dulu profil perusahaannya. PT Unilever Indonesia Tbk pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Z Fabrieken N.V. di daerah Angke, Jakarta Utara, yang merupakan bagian dari ekspansi perusahaan sabun milik William Hesketh Lever, pendiri perusahaan Lever Brothers di Inggris. Kemudian berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia pada tahun 1980 dan menjadi perusahaan publik dengan nama PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1997 setelah sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, kantor pusat Unilever Indonesia berada di Tangerang, Banten, yang telah mempekerjakan lebih dari 4.000 karyawan yang tersebar di seluruh unit operasionalnya, dengan 9 pabrik yang tersebar di Cikarang dan Surabaya. Proses bisnis di PT Unilever Indonesia Tbk terbagi menjadi 2 kategori. Pertama, primary activities, kedua, support activities. Primary activities terbagi menjadi 5 jenis proses bisnis. Pertama, inbound logistics. Salah satunya adalah proses supplier selection and approval, yaitu pemilihan dan persetujuan pemasok bahan baku. Proses ini dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas, keamanan, keberlanjutan, serta persyaratan halal MUI. Dengan seleksi pemasok yang baik, Unilever dapat menjaga konsistensi mutu produk sebelum masuk ke tahap produksi. Kedua, operations. Salah satunya adalah proses production planning and scheduling, yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi di pabrik-pabriknya. Proses ini bertujuan memastikan produksi berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan permintaan pasar, sekaligus menjaga kualitas dan ketersediaan produk di seluruh Indonesia. Ketiga, outbound logistics, berfokus pada penyimpanan dan distribusi produk jadi dari pabrik ke distributor dan pasar. Salah satunya ada proses penyimpanan barang jadi, finished goods warehousing. Keempat, marketing and sales, bertujuan memperkenalkan, mempromosikan, dan meningkatkan penjualan produk melalui berbagai strategi pemasaran. Salah satunya ada market research and consumer insight. Dan kelima, service, mencakup pelayanan kepada konsumen untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan terhadap brand. Salah satunya ada proses customer complaint handling. Selanjutnya kategori support activities. Di dalamnya ada 4 jenis proses bisnis. Pertama, firm infrastruktur. Salah satunya adalah strategic management and corporate planning, yaitu pengelolaan strategi dan perencanaan perusahaan secara jangka panjang. Aktivitas ini memastikan seluruh operasional dan bisnis Unilever sejalan dengan purpose perusahaan serta strategi keberlanjutan seperti The Unilever Compass. Yang kedua, human resource management. Salah satu proses bisnisnya adalah workforce planning, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Hal ini penting untuk mendukung operasional perusahaan serta pengembangan karyawan sebagai aset utama perusahaan. Ketiga, teknologi development, mendukung inovasi produk dan peningkatan efisiensi proses bisnis. Salah satunya ada proses research and development. Dan keempat, procurement, berperan dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Salah satunya ada proses vendor sourcing and evaluation. Selanjutnya permasalahan dalam proses bisnis yang belum terintegrasi. Salah satunya pada operations, sistem MRP, produksi, QC, dan maintenance belum saling terintegrasi. Kebutuhan material dari MRP tidak langsung terhubung ke warehouse. Hasil QC tidak otomatis memperbarui jadwal produksi, serta kerusakan mesin masih dilaporkan secara manual ke tim maintenance. Hal ini menyebabkan keterlambatan respon, downtime mesin yang lebih lama, dan penyesuaian jadwal produksi yang tidak efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan justifikasi ERP. Sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu platform.
Melalui ERP, data dari pengadaan, produksi, gudang, penjualan, keuangan, hingga SDM dapat dipantau secara real-time sehingga kerja menjadi lebih efisien dan terkontrol. Alasan perusahaan membutuhkan ERP karena aktivitas antar departemen saling berkaitan. Tanpa sistem terintegrasi, sering terjadi perbedaan data dan keterlambatan informasi. ERP membantu menyatukan data dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Karakteristik utama ERP meliputi integrasi proses bisnis, database terpusat, otomatisasi pekerjaan, serta kemampuan pelaporan. Dengan satu sumber data, informasi menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya. PT Unilever Indonesia sebagai perusahaan multinasional dengan banyak produk dan pemasok, Unilever membutuhkan ERP untuk mengelola rantai pasok, persediaan, dan operasional agar seluruh departemen bekerja berdasarkan data yang sama. Manfaat implementasi ERP meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, transparansi biaya, serta pengelolaan stok dan rantai pasok yang lebih optimal. Hal ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Walaupun membutuhkan investasi awal yang tinggi, ERP memberikan manfaat jangka panjang seperti penurunan biaya operasional dan peningkatan efisiensi. Dengan demikian, ERP merupakan investasi strategis bagi Unilever. Selanjutnya, pemilihan dan desain modul ERP. Modul ERP yang digunakan PT Unilever menggunakan modul ERP seperti Supply Chain Management, Procurement, Inventory Management, Quality Management, Finance dan Controlling, Sales dan Distribution, serta Human Capital Management. Selanjutnya ada contoh diagram integrasi ERP, yaitu Procure to Pay. Diagram ini menggambarkan alur proses dari perencanaan kebutuhan material hingga pembayaran kepada supplier. Proses dimulai ketika bagian Supply Chain Management menjalankan material recruitment planning untuk menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan forecast penjualan. Kemudian dikirimkan ke bagian procurement untuk ditinjau dan diproses menjadi purchase order. Setelah purchase order dikirim ke supplier, supplier mengirimkan barang ke gudang. Bagian warehouse melakukan good receipt dan mencatat penerimaan barang di sistem ERP. Selanjutnya, quality control melakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan material sesuai standar. Jika barang dinyatakan lulus, stok dimasukkan ke inventory. Supplier kemudian mengirimkan invoice ke bagian finance yang akan melakukan proses matching antara purchase order, good receipt, invoice jika seluruh data sesuai, hingga memproses pembiayaan kepada supplier. Proses pembelian hingga pembayaran berjalan terintegrasi dan transparan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram integrasi inventory dan quality. Diagram ini menjelaskan alur pengendalian kualitas barang yang masuk ke gudang. Proses dimulai saat barang diterima oleh warehouse dan dicatat melalui good receipt. Setelah itu, sistem secara otomatis membuat inspection IOT dan mengirimkan notifikasi ke bagian quality management. Tim quality kemudian melakukan pengujian terhadap material sesuai standar yang diterapkan perusahaan. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa barang memenuhi standar kualitas, maka quality management akan menyetujui dan sistem akan mengubah status stok menjadi barang dapat digunakan atau didistribusikan. Sebaliknya, stok akan diblokir dan dapat dikembalikan ke supplier atau ditangani sesuai kebijakan perusahaan. Diagram ini menjelaskan bahwa ERP memastikan hanya barang berkualitas yang digunakan dalam proses bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul Human Capital Management atau HCM. Dalam sistem ERP dirancang untuk mengelola sumber daya manusia secara terstruktur, terintegrasi, dan berbasis data. Fokus utama HCM mencakup 5 fitur inti, yaitu rekrutmen, absensi, payroll, dan penilaian kinerja, training, dan development. Tujuan utama penerapan HCM adalah meningkatkan efisiensi HR, akurasi data, serta produktivitas karyawan. Yang kedua ada fitur rekrutmen manajemen. Fitur rekrutmen mengelola seluruh proses penerimaan karyawan secara digital, mulai dari permintaan tenaga kerja hingga karyawan resmi bergabung. Prosesnya yang pertama, hiring manager mengajukan kebutuhan karyawan.
Selanjutnya, HR melakukan review dan persetujuan. Selanjutnya, lowongan diduplikasikan. Selanjutnya, kandidat melamar secara online. Selanjutnya, sistem melakukan screening otomatis. HR dan atasan melakukan wawancara dan evaluasi. Sistem menentukan hasil akhir diterima atau ditolak. Kandidat diterima, konversi menjadi data karyawan. Manfaat utamanya, yang pertama ada proses rekrutmen lebih cepat, yang kedua data kandidat tersimpan rapi, yang ketiga mengurangi dokumen fisik, yang keempat seleksi lebih objektif dan transparan. Yang ketiga ada fitur absensi, attendance management. Fitur absensi mencatat kehadiran karyawan secara otomatis dan real time. Alurnya yang pertama, karyawan melakukan check-in dan check-out. Selanjutnya, sistem mencatat kehadiran, keterlambatan, lembur, dan izin. Selanjutnya, atasan dan HR melakukan approval dan validasi. Selanjutnya, data absensi terintegrasi langsung ke payroll. Manfaat utamanya yang pertama, mengurangi manipulasi absensi. Yang kedua, monitoring jam kerja lebih akurat. Yang ketiga, mendukung perhitungan gaji otomatis. Selanjutnya ada fitur payroll atau penggajian. Payroll merupakan fitur inti yang menghitung gaji secara otomatis berdasarkan data absensi dan kebijakan perusahaan. Proses utamanya yang pertama, data absensi dikunci atau cut off. Selanjutnya HR melakukan verifikasi dan approval. Selanjutnya sistem menghitung gaji pokok, tunjangan, lembur, dan selanjutnya sistem menghitung potongan pajak dan BPJS. Selanjutnya payslip digital dihasilkan. Finance melakukan approval dan pembayaran gaji. Manfaat utamanya yang pertama, mengurangi kesalahan hitung. Yang kedua, proses gaji lebih cepat. Yang ketiga, gaji, pajak, dan BPJS lebih akurat. Selanjutnya ada fitur penilaian kinerja. Fitur ini mendukung penilaian kinerja karyawan secara objektif dan terstandar. Alurnya yang pertama, HR menetapkan metode dan KPI. Selanjutnya atasan menentukan target kerja. Selanjutnya karyawan melakukan self assessment. Selanjutnya atasan melakukan penilaian. Lalu HR melakukan validasi. Sistem menyimpan hasil sebagai riwayat kinerja. Manfaat utamanya yang pertama, penilaian lebih adil dan transparan. Yang kedua, dasar promosi, bonus, dan pelatihan. Yang ketiga, mendorong budaya kerja berbasis target. Yang keenam, ada fitur training dan development. Fitur training mendukung pengembangan kompetensi karyawan. Alur pertamanya, yang pertama HR melakukan training needs analysis. Selanjutnya sistem menyusun kalender pelatihan. Selanjutnya karyawan mendaftar pelatihan. Lalu atasan melakukan approval, pelatihan dilaksanakan, evaluasi dan hasil pelatihan disimpan di sistem. Manfaat utamanya yaitu yang pertama, pelatihan tepat sasaran. Yang kedua, kompetensi karyawan meningkat. Yang ketiga, mendukung pengembangan karir jangka panjang. Selanjutnya ada manfaat HCM terhadap produktivitas SDM atau sumber daya manusia. Penerapan HCM dalam ERP memberikan dampak besar, antara lain yang pertama, pengambilan keputusan SDM lebih cepat dan akurat. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya operasional HR. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Yang keempat, kolaborasi lintas departemen lebih baik. Yang kelima, mendorong budaya kerja berbasis kinerja. Dan yang terakhir ada penutup. Secara keseluruhan, modul HCM ini membantu perusahaan yang pertama, mengelola SDM secara modern dan terintegrasi. Yang kedua, mengurangi pekerjaan administratif. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir, modul HCM bukan hanya alat administrasi tetapi menjadi strategi penting dalam pengelolaan sumber daya manusia berbasis data. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan modul Supply Chain Management atau SCM pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pembahasan difokuskan pada alur pengadaan, produksi, dan distribusi barang, serta bagaimana modul SCM terintegrasi dengan inventory dan modul keuangan di dalam sistem ERP. Yang pertama itu adalah alur pengadaan. Proses dimulai dari sistem MRP yang menghitung kebutuhan material berdasarkan data BOM, MPS, stok, safety stock, dan forecast. Hasil perhitungan ini menghasilkan plan order yang kemudian secara otomatis membentuk purchase requisition. PR tersebut diverifikasi oleh bagian purchasing. Setelah valid, purchasing membuat purchase order kepada vendor yang terdaftar.
Vendor kemudian mengirimkan material ke gudang, dan warehouse melakukan good receipt disertai pengecekan kualitas dan kuantitas. Setelah itu, finance melakukan three-way matching antara PO, JR, dan invoice sebelum pembayaran dilakukan. Alur ini memastikan pengadaan berjalan dengan terencana, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada alur produksi. Proses dimulai ketika plan order dikonversi menjadi production order. Sistem melakukan pengecekan ketersediaan material, dan setelah mencukupi, production order dirilis. Warehouse mengeluarkan bahan baku melalui good issue, sehingga stok berpindah menjadi work in process. Selama proses produksi, sistem mencatat aktivitas mesin, waktu kerja, dan output aktual, sementara QC melakukan pemeriksaan kualitas. Setelah produksi selesai, dilakukan production confirmation, dan barang jadi yang lolos QC dicatat sebagai good receipt finished good. Dengan demikian, proses produksi dinyatakan selesai dan barang siap untuk didistribusikan. Selanjutnya itu ada alur distribusi. Proses dimulai saat pelanggan mengajukan pesanan yang dicatat sebagai sales order. Sistem mengecek ketersediaan stok dan limit kredit pelanggan. Jika valid, sistem secara otomatis membuat delivery order. Warehouse kemudian melakukan packing barang menggunakan metode first expired, first out. Dilanjutkan dengan quality check, packing, dan pengiriman. Setelah barang diterima pelanggan, sistem memperbarui status menjadi delivered dan secara otomatis menerbitkan invoice. Finance kemudian mencatat pembayaran pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya integrasi SCM dengan modul inventory. Setiap aktivitas seperti good receipt, good issue, perpindahan stok, hingga penerimaan barang jadi langsung memperbarui data persediaan secara real time. Integrasi ini memungkinkan perusahaan memantau stok aktual, safety stock, serta ketersediaan barang untuk pelanggan secara akurat. SCM juga terintegrasi dengan modul keuangan. Setiap transaksi operasional secara otomatis menghasilkan pencatatan keuangan, mulai dari persediaan, hutang dagang, biaya produksi, hingga pendapatan dan piutang. Seluruh proses ini dilakukan melalui posting jurnal otomatis, sehingga laporan keuangan menjadi akurat dan dapat diaudit. Penerapan modul SCM pada PT Unilever Indonesia Tbk mampu mengintegrasikan seluruh proses rantai pasok, mulai dari perencanaan hingga pembayaran, secara efisien, transparan, dan terkontrol melalui sistem ERP. Selanjutnya, implementasi ERP di PT Unilever Indonesia Tbk itu dilakukan melalui 6 tahapan utama, yaitu ada planning, analisis, desain, testing, go live, dan maintenance. Tahapan ini penting agar penerapan ERP berjalan terstruktur dan minim risiko. Tahap planning itu berfokus pada penentuan tujuan, ruang lingkup, modul ERP, serta pembentukan tim proyek. Tahap analisis itu dilakukan untuk memetakan proses bisnis lama atau as-is dan merancang proses baru atau to be yang lebih efisien sekaligus mengidentifikasi gap. Selanjutnya tahap desain, menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam blueprint ERP, mulai dari alur proses, konfigurasi modul, hingga hak akses dan integrasi sistem. Tahap testing itu memastikan sistem berjalan sesuai fungsi melalui pengujian menyeluruh. Lalu pada tahap go live, ERP mulai digunakan secara nyata, disertai migrasi data dan pendampingan pengguna. Tahap terakhir yaitu maintenance, untuk menjaga kinerja ERP agar tetap optimal dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Secara keseluruhan, keenam tahap ini membentuk siklus implementasi ERP yang saling berkesinambungan dan menentukan keberhasilan penerapan di PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu selanjutnya terdapat dua strategi implementasi ERP, yaitu ada Big Bang dan Phase Implementation. Strategi Big Bang itu mengaktifkan seluruh modul secara bersamaan. Prosesnya cepat, tetapi memiliki risiko tinggi jika sistem bermasalah. Sementara itu, Phase Implementation dilakukan secara bertahap, baik per modul maupun per divisi. Strategi ini memang lebih lama, namun lebih aman dan fleksibel karena memungkinkan evaluasi di setiap tahap.
Untuk PT Unilever Indonesia Tbk sendiri, strategi yang paling tepat menurut kami yaitu Phase Implementation. Mengingat kompleksitas proses bisnis, banyaknya modul yang terintegrasi, serta volume transaksi yang besar, pendekatan ini membantu mengurangi risiko gangguan operasional dan memberi waktu adaptasi bagi pengguna. Lalu strategi mitigasi implementasi ERP memiliki beberapa risiko utama, yaitu ada risiko teknis. Itu dapat terjadi akibat kegagalan sistem atau integrasi, sehingga perlu pengujian dan pendampingan vendor. Lalu risiko organisasi itu muncul dari resistensi karyawan yang dapat diatasi melalui komunikasi, pelatihan, dan dukungan manajemen. Lalu risiko SDM itu berkaitan dengan kurangnya kemampuan pengguna, sehingga diperlukan pelatihan dan penunjukan key user. Lalu ada risiko data, itu mencakup kesalahan migrasi yang dimitigasi dengan validasi dan data cleansing. Terakhir, risiko operasional, itu dapat menyebabkan gangguan bisnis saat transisi, sehingga diperlukan kontingensi plan dan dukungan teknis saat go live. Dengan manajemen risiko yang baik, implementasi ERP dapat berjalan aman dan stabil. Lalu, bisa dilihat pada tabel berikut ini, perbandingan antara sebelum ERP diterapkan dan setelahnya. Sebelum ERP diterapkan, Unilever menggunakan banyak sistem terpisah, sehingga sering terjadi duplikasi data, proses manual yang lambat, dan perbedaan informasi antar divisi. Lalu setelah ERP diterapkan, itu seluruh proses bisnis terintegrasi dalam satu sistem. Data menjadi real-time, akurat, dan konsisten. Proses produksi, persediaan, pengadaan, hingga keuangan saling terhubung dan manajemen dapat memantau kinerja melalui dashboard real-time. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ERP meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, visibilitas supply chain, serta kualitas pengambilan keputusan di PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk pengembangan ke depan, masih terdapat beberapa peluang pengembangan ERP. Yang pertama itu ada integrasi big data analis untuk meningkatkan akurasi peramalan dan analisis pasar. Yang kedua, pemanfaatan Internet of Things untuk monitoring mesin dan distribusi secara real time. Yang ketiga, penerapan artificial intelligence atau AI dan machine learning untuk prediksi permintaan, procurement cerdas, dan pengendalian kualitas. Selain itu, diperlukan penguatan keamanan siber ERP serta pengembangan mobile ERP agar proses persetujuan dan monitoring dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.